Insyaallah kajian kita malam ini tentang fikih dan tauhid, tasawuf, tentang Al-Fatihah dan tentang syahadat yang kita baca di dalam solat. Hadis dari Abi Hurairah. Abi Hurairah ini di antara sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Berarti hadis ini kuat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, as-salatu salasu aslas. Salat itu ada tiga. Tiga daripada 3/3. Jadi salat itu ada tiga daripada 3/3. Yang pertama diambil 3/3 tuhuru sulusun. Dari bersuci diambil 3/3. Sebagaimana kajian kita dalam fikih, bersuci mesti dengan air mutlak, berwudu yang benar, menjatuhkan niat di wajah bukan di tangan, kemudian meratakan air seluruh wajah, baru air kedua dianggap air sunnah. Kalau tidak, basuhan pertama rata, air yang kedua dianggap basuhan wajib. Ketika jatuh kepada ember yang tidak mencapai 2 kulak, maka air dalam ember tersebut tidak boleh digunakan lagi. Kita ambil air, sengaja aku berwudu untuk mengangkat azan kecil karena Allah Ta'ala. Baru kita ratakan. Bukan sambil merata. Kalau sambil merata nanti wajib diulangi lagi basuhan ini. Kalau tidak kita ulangi lagi, maka air yang kedua nanti menjadi basuhan wajib. Kemudian ketika kita ragu-ragu di dalam berwudu, di mana letak tempat yang kita ragu-ragu? Dalam keadaan wudu masih berlaku, belum selesai. Itu wajib kita ulangi tempat yang kita ragu-ragukan. Namun kalau wudu telah selesai, maka tidak ada anjuran untuk mengulangi wudu kembali. Seperti ragu orang tinggal satu ayat dari Al-Fatihah, yang mana orang tersebut sedang membaca Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ragu, iyyaka na'budu ada baca enggak tadi? Stop bacaan ihdinas siratal mustaqim, ulang kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan nanti sebelum salam disunnahkan sujud sahwi. Wa ruku'u sulusun, dan ruku' diambil 3/3. Maka ruku' kita yang benar, karena ruku' itu rukun panjang. Sebab dalam solat dari 13 rukun ada 2 rukun pendek. Mana rukun pendek? I'tidal dan duduk di antara 2 sujud. I'tidal melebihi daripada ketentuan syar'i, maka hukumnya batal sembahyang. Dan 3/3 diambil oleh sujud. Sujud adalah rukun yang panjang. Di antara 13 rukun solat, yang paling dekat hamba dengan Allah ketika hamba melakukan sujud. Faman addaha bihaqqiha. Barang siapa yang menunaikan akannya solat dengan haknya solat. Jadi hak solat itu ada 3. Ada hak sebelum solat, ada hak di dalam solat, ada hak setelah solat. Hak sebelum solat sepertiga, 3/3, taharah yang benar. Kemudian hak di dalam solat. Hak di dalam solat kita mengerjakan 3 rukun solat secara global, secara terperinci 13. Yang pertama kita melakukan rukun qalbi, niat yang benar ketika takbiratul ihram. Yang kedua kita melakukan rukun qauli yang benar, yaitu takbiratul ihram, Al-Fatihah beserta bismillah, tahiyat akhir, selawat kepada Nabi pada tahiyat akhir, dan salam. Kemudian kita melakukan rukun fi'li yang benar. Ada 7.
Yang pertama berdiri, yang kedua rukuk, yang ketiga i'tidal, yang keempat sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian duduk tahiyat akhir dan tertib. Tujuh itu mesti kita lakukan yang benar. Itu hak di dalam solat yang wajib. Dan ada hak di dalam solat yang sunnah, baik sunnah hayat atau sunnah ab'an. Sunnah hayat, sunnah ketika kita tinggalkan tidak perlu kepada sujud sahwi dan tidak perlu diulangi apabila ditinggalkan. Dan yang kedua sunat ab'an, yang mana sunat ab'an ini kalau kita tinggalkan tidak boleh kita ulang lagi, tetapi kita disunnahkan untuk sujud sahwi. Itu hak di dalam solat. Kemudian hak di dalam solat lagi, hubur hati, ingatan hati kita kepada Allah. Nah, kalau kita telah menunaikan hak di luar solat, sebelum solat, hak di dalam solat, nanti ketiga hak setelah solat. Apa hak setelah solat? Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Hati jangan lupa. Memang banyak Pak kita beristighfar setelah solat, tapi hati tidak ada penyesalan. Sebenarnya lisan istighfar, astaghfirullahaladzim. Dalam hati, ya Allah, ampunilah dosa hamba, lalai ketika berdiri, lalai ketika rukuk, lalai ketika i'tidal, lalai ketika sujud, dan lalai seluruh solat yang hamba lakukan. Itu mesti ada pengakuan di dalam kalbu. Itulah hak-hak di dalam solat. Apabila hak di luar solat, hak di dalam solat kita lakukan dengan benar, kubilat minhu, niscaya diterima akalnya solat darinya seseorang. Wa kubila sairu amalih, dan juga diterima sekalian amalnya. Jadi kalau solat diterima, seluruh amal diterima. Wa man ruddat alaihi salatuhu, dan barang siapa yang ditolak ke atasnya akan solatnya, rudda sairu amalih, kata Rasulullah, niscaya ditolak sekalian amalnya. Maka ini hadis sangat kuat. Ini hadis sangat kuat. Dan hadis ini diriwayat oleh Al-Bazzar. Hadis ini marfu' daripada Mughirah bin Muslim. Sedangkan Mughirah sifatnya siqah, terpercaya. Wa isnaduhu hasan, isnadnya juga sahih. Dalam arti yang kata, hadis ini sangat kuat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh Abu Ya mengangkat majlis pengkajian tauhid tasawuf, bagaimana amalan kita ini, terutama solat, dapat diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena solat ini adalah kunci bagi sekalian amal-amal. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. As-salatu yunaji rabbah. Hadis ini sahih. Orang yang solat, orang itu bermunajat kepada Allah. Maka kajian kita malam ini tentang Al-Fatihah, Pak. Penafsiran Al-Fatihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, berarti ini hadis kudusi dari Allah langsung ke dalam hati Nabi. Apa Allah berfirman? Qasamtus salata baini wa baina abdi wali abdi mas'alah. Aku telah membagikan solat di antaraku dan di antara hambaku, dan bagi hambaku aku akan terima apa yang dia minta. Jadi solat itu tempat bermunajat kita dengan Allah. Fa iza qala al-abdu alhamdulillahi, kita baca alhamdulillahi rabbil alamin.
Banyak orang juga membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau maknanya bukan alam, tapi pedih. Tuhan yang pedih maknanya. Ketika hamba membaca Alhamdulillah, segala puji milik bagi Allah Tuhan sekalian alam. Qala Allah menjawab, hamadani abdi, telah memuji akanku oleh hambaku. Ketika kita membaca Al-Fatihah, Pak, maka sunnah membaca Al-Fatihah jangan disambung ayat berikutnya dengan sebelumnya. Itu ada jeda, sekira-kira tanafus, sekira-kira sekali naik dan turun nafas, atau seukuran baca subhanallah. Contoh, bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama, berhenti ukuran subhanallah sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sunnah. Tapi kalau waktu tarawih kan rata-rata langsung kan. Kalau enggak langsung nanti jamaah ibu-ibu kan merepet juga nanti. Siapa tuh imam lambat betul. Kalau tarawih kan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu nafas. Ketika hamba membaca wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala Allah Ta'ala, Allah menjawab, majjadani abdi, hambaku telah menyanjungku. Jawaban Allah. Fa idza qala maliki yaumiddin, boleh panjang, boleh alifnya dihilangkan, itu khilaf. Maliki yaumiddin. Qala Allah Ta'ala. Allah menjawab ketika kita membaca Maliki yaumiddin. Apa Allah jawab? Fawwadha ilayya abdi. Telah menyerah kepadaku oleh hambaku. Maknanya apa? Ini makam tawakal. Ketika kita membaca Maliki yaumiddin, itu makam tawakal. Kalau takbir Allah, itu makam Isra, naik kita, naik untuk bertemu dengan Allah. Kapan kita bertemu dengan Allah? Tergantung takbir kita. Kalau takbir kita lalai, kita tidak bertemu dengan Allah. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tasdidnya lengkap. Qala Allah Ta'ala, Allah menjawab, hadhihi baini wa baina abdi. Inilah di antaraku dan di antara hambaku. Jadi kedekatan hamba dengan Allah bisa kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan engkau menyembah oleh kami. Ini tempat makam syariat. Wa iyyaka nasta'in, ini makam hakikat. Allah menjawab, inilah letak di antara aku dan di antara hambaku. Terakhir, fa idza qala ihdinas siratal mustaqim, hingga akhir ayat. Qala Allah Ta'ala, hadhihi li abdi wa li abdi ma sa'ala. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Hadis ini sangat kuat. Memang kita bermunajat kepada Allah dalam solat. Apa Allah jawab ketika kita membaca ihdinas? Ini bagi hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Maka kita di luar solat atau dalam solat, ketika kita membaca Al-Fatihah, kalau di luar solat, dari ayat pertama kita baca sampai
Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuangkan hajat doa kita di situ. Jangan amin dulu, tuangkan di situ. Sebab di situ letaknya hamba dengan Allah dan Allah memberi kepada hamba waktu apa yang dia inginkan, apa yang dia minta. Masalah Allah akan terima apa yang dia minta. Setelah hajat kita curahkan, setelah kita baca waladdallin, baru penutup amin. Apa makna amin? Istajib, kabulkan ya Allah doa kami. Nah, kalau ketika kita dalam Al-Fatihah salat waladdallin rabbighfirli walhudayya, dalam hati, ya Allah sampaikanlah segala hajatku. Amin. Maka jamaah itu jangan keburu baca amin. Tunggu dulu imam. Ini udah biasa, udah enak. Waladdallin. Di belakang amin. Imam belum amin, tapi di belakang sudah amin. Hilang kesunahan. Hilang kesunahan muqarranah. Di dalam kajian fikih, dalam solat ada 5 hukum muqarranah, hukum bersamaan. Kalau kita bersamaan baca amin dengan imam, itu hukumnya sunnah. Jadi jangan keburu amin. Tengok dulu imam, dengar dulu imam. Dia baca amin enggak? Kalau belum, masukkan doa dalam hati. Kalau dengan bahasa kita, boleh dengan bahasa Arab dilafazkan. Doa yang termaksur, tertulis Rabbighfirli atau Rabbighfirli waliwalidayya, baru kita baca amin. Kita minta ampun saja, minta dihapuskan dosa. Ketika dosa dihapus, diganti oleh Allah dengan rahmat dan ridhanya Allah subhanallahu wa ta'ala. Inilah yang perlu kita pahami. Fala yazalu musalli yunaji rabbah. Maka senantiasa orang yang sholat, dia bermunajat kepada Allah. Coba kita lihat, di saat kita duduk di antara dua sujud, apa doa kita? Rabbighfirli warhamni. Itu bahasa-bahasa munajat. Wa yutlabu qurbahu, dan menuntut oleh orang yang sholat akan kedekatan dengan Allah. Hatta tatamakkanul mahabbatu minal qalbi, sehingga kokohlah mahabbah, cinta dari hatinya. Jadi solat itu sehingga muncul rasa cinta kita kepada Allah. Wal iqbal min rabb, dan menghadap daripada Allah subhanallahu wa ta'ala. Maka disebutkan dalam kitab ini, senantiasa seorang yang sholat itu dia bermunajat kepada Allah subhanallahu wa ta'ala. Nah, untuk memperdapatkan munajat ini kita mesti belajar tasawuf, Pak. Ini tidak ada pembicaraan dalam fikih, Pak. Coba kita buka kitab Matan Takrib. Di atas Matan Takrib ada Fathul Qorib, syarahnya kitab Al-Bajuri. Di atas Fathul Qorib ada Fathul Mu'in, syarahnya I'anatut Talibin, dan kitab Al-Mahali. Banyak kitab fikih, Pak. Tidak ada uraian yang seperti ini. Kenapa? Fikih membatasi, mengajarkan kita bagaimana kita melakukan solat sah. Tahu kita yang dimakruhkan dalam solat, yang diharamkan dalam solat, yang disunatkan dalam solat, yang disunat muakkadkan dalam solat. Itu kajian fikih. Kalau kajian tasawuf, mengangkat solat kita bagaimana dapat diterima oleh Allah subhanallahu wa ta'ala. Mungkin dari itu ada pertanyaan, dipersilahkan. 15 menit lagi kita masuk dalam kajian syarah makalah. Ya. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pembahasan tadi surah Al-Fatihah. Ya.
Al-Fatihah. Jadi ini, kalau seandainya imam membaca Al-Fatihah, kita sebagai sebagai makmum, apakah kita itu mendengar atau kita mengikuti Fatihah dalam hati, atau bagaimana Ustaz, supaya kita akan mendapatkan suatu kehusunan? Dan kita pada saat imam itu baca Fatihah dan mengikuti, kita mungkin ada kekosongan, ada jeda. Misalnya kita mungkin akan mengurangi bisa kita soalnya bisa kita bagaimana sebenarnya? Terima kasih Ustaz atas penjelasan. Lagi kita baca Fatihah dan bekerja. Alhamdulillah, pertanyaan bagus. Pertanyaannya, di saat imam membaca Al-Fatihah, bagaimana keadaan si makmum? Apa membaca juga atau diam atau apa sebagainya? Disebutkan di dalam kitab fikih, kitab I'anatul Talibin, sunnah bagi makmum mendengar bacaan Al-Fatihah si imam. Telinga mendengar, hati mengingat Allah, 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 atau hati itu dia mengingat Allah melihat dia, atau dia merasakan, ruh itu merasakan kudrat telinga yang kita dengar ini, ya Allah, dalam hati kita, ya Allah, telingaku dapat mendengar karena ada samakmu. Di situ aja. Itu sunnah. Kalau kita membaca Al-Fatihah, apakah dibolehkan dan tidak batal solat? Tidak batal solat kalau tidak berbarengan dengan bacaan si imam. Contoh, imam sudah setengah dia baca, baru kita baca Al-Fatihah. Waladhdallin. Kita sudah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti. Amin bersama imam. Lalu lanjutkan bacaan yang kita baca. Cuman alangkah baiknya mendengar bacaan si imam. Kenapa? Yang namanya imam itu juga seperti kita manusia. Barangkali nanti dia ada ketinggalan, nah kita makmum bisa mengingatkan. Itu tujuannya, mendengar bacaan si imam. Baru kita baca Al-Fatihah. Imam baca surah. Kita habis bacaan, imam belum habis bacaan surat. Kita sunnah mendengarkan bacaan si imam. Hati ingat lagi kepada Allah. Kalau kita habis Al-Fatihah, imam habis baca surah, kita tidak perlu lagi baca surah. Kita dianjurkan untuk rukuk bersama si imam karena bacaan surah kita sudah ditanggung oleh si imam. Jadi kesimpulannya, yang paling bagus mendengar bacaan si imam, hati mengingat Allah. Kalaupun kita baca, jangan bersamaan dengan qiraah si imam. Begitu Pak. Ada lagi? Lanjut. Ustaz, boleh? Udah. Terakhir kita masuk dalam kajian kita tentang syahadat di dalam solat. Belajar agama, kita belajar akidah agar kita berpendirian yang kokoh dalam kehidupan. Hidup dari Allah hingga meninggal dan rezeki dari Allah. Susah dan senang juga dari Allah. Ini akidah. Kita belajar tauhid sifat 20. Makanya di dalam solat, ada solat syariat, kata Abu Ya. Solat syariat kita mengerjakan syarat dan rukun yang benar. Ada solat tarekat. Apa solat tarekat? Ingatan hati kita kepada Allah. Hudur hati kita kepada Allah. Itu namanya solat tarekat. Karena tarekat itu letaknya di dalam kalbu. Kemudian solat hakikat. Apa itu solat hakikat? Memandang bahwa ibadah itu dari Allah, bukan dari kita. Kalau kita memandang ibadah itu dari kita, itu merupakan kesalahan yang besar. Karena kita merasa wujud. Wujuduka dzambun laka, kata Rasulullah. Wujudmu dosa bagimu. Apa makna wujudmu dosa bagimu? Bukan ada tubuh kita. Merasa diri kuat, diri lemah, diri berilmu, diri mendengar, diri melihat, diri berkalam, diri melakukan ibadah, itu dosa. Jadi solat hakikat adalah ruh kita dapat melihat sifat-sifat Allah. Kalau hati cuma bisa mengingat. Kalau yang namanya merasa itu sudah masuk ruh. Kalau bapak umpamanya merasa, tiba-tiba merinding,
bulu kuduk kita. Itu ruh yang merasakan, bukan hati. Jadi solat hakikat itu kita mesti memandang ibadah itu datangnya dari Allah, dari sifat-sifat Allah, tajalli sifat Allah di dalam solat kita. Sehingga kalau kita memandang ibadah itu datang dari Allah, hilang kita di dalam menyaksikan ibadah datangnya dari Allah, barulah orang tersebut hidupnya bersama Allah. Itu kita latih Pak, sebenarnya dalam solat itu. Awalnya kita melihat ibadah dari kita. Kemudian kita kembalikan bahwa kita tidak dapat bergerak, kita tidak dapat iradah, kita tidak dapat melihat, kita tidak ada ilmu, kita tidak dapat mendengar, kita tidak dapat membaca bacaan, kecuali itu semua kalam Allah tajalli di mulut, mulut dapat membaca. Sama Allah tajalli di telinga, telinga dapat mendengar. Basar Allah tajalli di mata, mata dapat melihat. Ilmu Allah bertajalli kepada akal kita, sehingga akal dapat mengingat, mengetahui dan bermacam-macam. Tubuh kita di saat tajalli sifat Allah hayat, hidup, maka tubuh kita bisa berhidup, bisa hidup. Di saat tajalli kudrah Allah, mampu kita untuk berdiri, mampu kita untuk melangkah. Di saat kita bawa mobil, bawa motor, rasakan itu dalam hati. Maka orang yang dapat merasakan dalam perjalanannya, geraknya datang dari Allah, orang tersebut bersama Allah. Itu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, belajar hukum syara', fikih, agar kita dapat melakukan sesuai perintah Allah, baik dalam segi ibadah atau dalam segi muamalah. Yang ketiga, belajar tasawuf untuk dapat memperbaiki nafsu, agar kita dapat berhubungan baik dengan Allah. Maka kata Abu Ya, nafsu baru bisa baik ketika nafsu bersama Allah. Kalau nafsu masih bersama tubuh, nggak akan baik dia. Bagaimana nafsu bersama Allah? Lihat dulu nafsu itu siapa? Nafsu itu adalah ruh. Ruh. Nafsu, ruh ini masuk ke dalam tubuh, menjadi nafsu. Ruh masuk ke dalam tubuh, menjadi, ketika berkeinginan itu nafsu. Ruh ketika masuk dalam tubuh disebut nyawa. Ketika berkeinginan disebut nafsu. Ketika dia berfikir disebut akal. Ketika dia mengingat disebut qalbu. Nah, bagaimana kita mengembalikan ruh itu kepada Allah? Merasakan kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam yang duduk di tubuh ini datangnya dari Allah. Kita kembalikan kepada Allah, barulah orang tersebut bersama Allah. Ini nafsunya sudah baik. Kenapa nafsunya baik? Karena 7 sifat itu tidak berada lagi di tubuh. Walaupun 7 sifat tersebut masih berfungsi di tubuh, tapi dia memandang kudrat yang bergerak-gerak di tubuhku ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak, semakin kuat akidah kita Pak. Jadi akidah kita melemah. Jadi wujud qidam sifat 20 itu kalau dihafal aja Pak, anak-anak menghafal juga. Burung yang bisa bicara itu apa namanya? Burung beo. Itu coba Bapak beli rekaman wujud qidam Bapak, letakkan di dekat sarang dia. Wujud qidam, dia bisa hafal tuh Pak. Kalau ada burung itu kan, Assalamualaikum warahmatullahi, dia bisa jawab Waalaikumsalam warahmatullahi, karena diajarin. Begitu juga burung itu, kalau sering kita perdengarkan wujud qidam Bapak, dia bisa juga mengucapkan. Kita bisa juga. Bedanya di mana? Bisa enggak burung itu merasakan? Enggak bisa Pak. Kalau kita manusia diberi akal yang sempurna. Sidang jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 10 menit lagi baru kita berzikir. Masuk kepada kajian kita syahadat yang sering-sering kita baca. Asyhadu an la ilaha illallah. Ingat Pak, kajian tasawuf itu Pak 3 saja dia. Yang pertama, takhalli.
Takhalli itu mengosongkan hati daripada penyakit-penyakit hati. Yang kedua, tahalli, menghiasi hati daripada sifat-sifat yang terpuji. Saya tulis sampai ming. Ini aja. Ini 10 menit lagi. Baru kita berzikir. Pengajian nggak sampai 1 jam, cuman 40 menit. Maaf Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tulis kajian dalam tasawuf yang pertama. Takhalli. Yang kedua, tahalli. Takhalli. Yang ketiga baru tajalli. Takhalli, mengosongkan hati daripada penyakit-penyakit hati. Itu namanya takhalli. Sombong. Dia Pak, kita harus dapat bedakan Pak. Sombong itu bahasa kita. Cuman kalau dalam bahasa Arab ada kibrin, ada takabbur. Apa kan? Dalam hadis, la yadkhulul jannah man kana fi qalbin miskalu dzarrah min kibrin. Dalam hadis bukan takabur, tapi kibrin. Kibrin dan takabur kalau dalam bahasa kita memang sombong. Cuman bedanya Pak, kalau kibrin dalam hati, kalau takabur sudah zahir. Contoh Pak, sesama saya pendakwah, ada pendakwah lain. Saya merasa dalam hati, saya merasa lebih hebat daripada dia. Itu namanya kibrin. Tidak masuk surga kata Rasulullah. Dibakar dulu kibrin. Astaghfirullahaladzim. Untuk kalbu Pak. Maka Rasulullah paling kurang istighfarnya dalam satu riwayat 70 kali, satu riwayat 100 kali. Maka ketika istighfar Pak, kita sudah belajar tasawuf, jangan hanya di mulut Pak. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa hati hamba ya Allah. Buruk sangka kepadamu, buruk sangka kepada hamba-hambamu. Istighfar ke akal. Astaghfirullahaladzim. Kita sudah memikirkan yang tidak baik-baik. Nah, itu istighfar. Kalau takabur seperti iblis, ana khairun minhu. Aku lebih baik, lebih hebat daripada Adam. Itu takabur. Nah, cuman sering kita dalam hati. Makanya perlu kita berzikir untuk mengkikis sifat-sifat itu. Jadi takhalli daripada sifat-sifat yang tidak baik. Takhalli menghiasi. Apa tadi dalam takhalli? Sombong. Sombong. Lalu kita takhalli, hiasi dengan sifat rendah hati. Rendah hati. Merasa diri hina di hadapan Allah, tapi jangan di hadapan makhluk. Maka kata Rasulullah, hilang sepertiga agama seseorang. Memuliakan wali kota. Kenapa? Karena dia banyak duit. Kita memuliakan orang kaya karena banyak duit. Hilang sepertiga agama di dalam hati kita. Yang ketiga, baru tajalli. Setelah hati bersih daripada penyakit hati, hati terhias dengan sifat-sifat yang baik, barulah tajalli. Apa makna tajalli? Dapat melihat sifat jalal dan sifat jamal Allah. Ketika kita bawa motor, Pak. Bawa motor. Tiba-tiba ada anak muda menyalip di depan kita, Pak. Bagaimana perasaan kita? Marah, Pak? Ketika marah berarti belum masuk hati. Apa penyakit hati? Ghadab. Ya kan? Marah. Mungkin di TV ini sering lewat hadis Nabi.
la taghdab walakal jannah. Sering kalau nggak salah di masjid-masjid saya tengok ada hadis, jangan marah, surga bagimu. Kalau orang sudah tajalli, dia dapat memandang, nggak marah dia. Kenapa? Karena pemuda itu dapat bergerak dia karena digerakkan oleh Allah. Jadi hakikat itu kata Abu ya hilang. Syariat itu akan hilang dengan hakikat. Maknanya apa? Perbuatan salah si anak muda tadi akan hilang dalam pandangan kita ketika tajalli sifat kudrah Allah, sehingga kita tidak marah. Cuma kadang-kadang kita silap juga, masuk iblis. Sebab iblis dia tidak akan pernah melepaskan kita, tidak akan, Pak. Maka oleh Imam Al-Ghazali mengatakan jangan lalai daripada tipu daya iblis, sebab iblis tidak pernah lalai daripada mengawasi engkau. Ketika solat kan, kalau iblis enggak sanggup ketika solat, dia akan berusaha selepas solat. Astaghfirullahaladzim. Dia buat hati kita lalai. Itu tugas iblis. Tiga menit lagi. Asyhadu an la ilaha La ilaha ini takhalli. La ilaha ini tempat kosongkan tiada Tuhan. Illa tahalli, menghiaskan, sudah bersih. Tiada Tuhan, baru ini tempat tahalli. Allah, ini tempat tajalli. Tiada Tuhan kecuali Allah. Tahalli mengosongkan ketiada Tuhan itu. Di saat kalbu sudah kosong daripada selain Allah, baru tajalli Allah. Di mana tempat Allah mentajallikan dirinya? Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad itu tempat Allah mentajallikan dirinya. Apa maknanya? Allah mentajallikan sifatnya kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad itu sifatnya seperti Al-Quran. Takhalluq bi akhlaqillah. Berakhlaklah engkau dengan akhlak Allah. Mana akhlak Allah? Ar-Rahman Ar-Rahim. Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Ini Pak syahadat orang non-muslim masuk Islam. Ini syahadatnya. Karena dulu dia menyembah patung, menyembah selain Allah, syahadatnya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah, tiada Tuhan patung yang dulu aku sembah kecuali Allah. Lalu makna yang kedua, aku bersaksi. Yang bersaksi siapa? Aku. Yang mana aku? Kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar. Itu kita rasakan. Asyhadu an la ilaha illallah di dalam solat. Kita mesti merasakan. Aku bersaksi bahwa tidak ada kudrahku, iradahku, ilmuku, hayatku, samaku, basarku, kalamku. Illallah. Kecuali semua itu milik Allah. Baru tajalli. Apa makna tajalli? Setelah kita menyaksikan tidak ada kita, tidak ada kudrah kita, tidak ada iradah kita, tidak ada ilmu, hayat, sama, basar, kalam, tidak ada semuanya. Illallah, yang ada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semoga tasyahud kita jangan seperti dulu-dulu lagi, maknanya hanya aku bersaksi. Sudah pasti tidak ada Tuhan. Tuhan kita cuma Allah. Itu bukan makna kita orang Islam. Itu makna orang mau masuk Islam. Kalau makna kita tiadakan
kudrahku tidak ada, iradahku tidak ada, ilmuku tidak ada, hidupku tidak ada karena aku dihidupkan oleh Allah. Sama'ku tidak ada, basarku tidak ada, kalamku tidak ada. Illallah, kita lihat ketelunjuk, hanya milik Allah. Wa asyhadu anna, dan aku bersaksi bahwa Muhammad Rasul Allah. Apa makna Muhammad Rasul Allah? Muhammad tempat tajalli Allah subhanallahu wa ta'ala. Kita bisa mengenal Allah melalui Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, Pak? Pak, ini benar. Oh. Disimpan. Insya-Allah paham, Pak. Alhamdulillah. Yang penting itu aja, Pak. Pokoknya walaupun satu aja paham dah cukup. Sebab Syaqiq Al-Balkhi pernah ditanya oleh gurunya, kamu telah belajar pada aku 30 tahun. Apa yang kamu dapatkan? Berapa banyak ilmu yang kamu dapatkan? Cuman 8, Pak. Yang berfaedah. Dengan 8 itu, dia merdeka dari dunia dan merdeka daripada akhirat. Dia mendapatkan dunia, dia mendapatkan akhirat. InsyaAllah nanti kita baca kitab Imam Al-Ghazali Ayyuhal Walad tentang Syaqiq Al-Balkhi, ditanya oleh gurunya tentang dia mendapatkan ilmu. Tapi alhamdulillah kalau Bapak sekali pertemuan mendapatkan satu ilmu, 8 kali pertemuan itu berapa lama? 4 bulan ya? 4 bulan. 4 bulan sudah mendapatkan 8 ilmu. Kalau betul-betul diamalkan, oh itu sudah melebihi Syaqiq Al-Balkhi yang selama 30 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Inilah Pak yang diajarkan oleh guru kita Abu Ya, bagaimana syariat kita benar, bagaimana tarekat kita benar, yang dibimbing oleh guru. Guru menyampaikan kita kepada Rasulullah. Rasulullah yang menyampaikan kita kepada Allah subhanallahu wa ta'ala.